Dan oke sob semuanya, tentunya kalian masih bersama gua Nunui dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, di konten serunya sepak bola nasional kali ini gua mau menginfokan tentang kabar timnas, kabar terbaru timnas, kabar King Indo jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia round 3 kembali menghadapi Arab Saudi dan Jepang. Dua-duanya bermain home, dua-duanya melawan tim besar Asia yaitu Jepang dan Arab Saudi. Di poin yang pertama yaitu banyak seliweran, banyak kabar, banyak di media olahraga yang emang belum tahu kebenarannya, belum tentu kebenarannya, tapi diberitakan kalau Martin Paes adalah adalah orang yang berkarir di luar Indonesia yang akan lebih dulu terbang ke Indonesia, akan lebih dulu merapat ke Indonesia, namun belum memulai persiapan. Dia mau liburan dulu, mau relax dulu ya. Kalaupun itu memang benar, perjalanan dia dari Amerika tuh memakan waktu kurang lebih 24 jam lebih, bisa hampir 2 hari, nggak nyampe sih. 2 hari lah, oke lah, anggap aja 2 hari gitu kan. Sama relaxin badan, fitin badan, oke, sama istirahat dulu. Jet lagnya, oke. Kalaupun itu benar, itu bagus sekali karena dia akan menenangkan diri, punya kesempatan untuk mengembalikan, menata mental kembali, apalagi akan bertemu dengan macannya Asia saat ini, Jepang dan Arab Saudi, yang terlebih kita harus bisa menghasilkan poin lawan kedua negara tersebut ya. Gue bilang lawan Jepang dari awal, dari konten-konten gue sebelumnya, dari 2 konten 3 konten gue sebelumnya tentang King Indonesia, lawan Jepang walaupun kita persentasenya sangat tipis, sangat kecil, match itu nggak boleh dilepas, match itu nggak boleh nyerah, tetap harus tetap harus libas, tetap harus semangat, oke. Dan Martin Paes, kita tepuk tangan, dia baru mendapatkan gelar save terbaik sebagai goalkeeper, yaitu saat menahan penalti dia terbang ke sisi kiri, apa kanan ya, kiri lah, anggap aja kiri gitu, gue lupa, kiri, terus bolanya balik lagi mental dan dia melakukan save lagi brilian. Ada double save yang sangat-sangat cemerlang sekali dan emang layak mendapatkan predikat sebagai penyelamatan terbaik itu. Ya sah-sah aja. Ya siapa tahu itu bisa, setelah dia kan udah selesai nih Liga Amerika. Siapa tahu akibat penghargaan tersebut, akibat dia memenangkan penghargaan tersebut, bisa menjadikan motivasi berlebih, motivasi tambah untuk ketika menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Bukan tidak mungkin dia akan mengeluarkan save brilian lagi, karena banyak banget kita ditolong dan digendong selama dia bergabung di King Indonesia. Oke. Di point of view yang kedua yaitu tentang sumpah naturalisasi Messi Hilger lagi, Kevin Dix, yang udah gua infokan juga di sebelumnya. Ya kan DPR kan merapatkan tersebut seperti biasa ketika ada calon pemain naturalisasi baru, pemain keturunan baru yang akan melakukan sumpah kewarganegaraan, dan akhirnya juga DPR juga sudah menyetujuinya. Ya good moment juga sih gue bilang ya, tetapi ada 2-3 nama ya, apa 2 apa 3 nama ya, kalian juga mungkin udah tahu, beritanya udah gembor-gembor sana sini kalau yang banyak poinnya tuh nggak setuju, kurang setuju, mempertanyakan naturalisasi pemain keturunan lagi. Oke, nih kalau menurut gue pribadi nih, gue jawab di sini sob untuk kalian semua, semuanya yang pemain keturunan Indonesia yang saat ini membela King Indonesia itu mempunyai
garis darah keturunan langsung King Indonesia, entah itu dari bapaknya, entah itu dari kakeknya, hanya berjarak 2 generasi aja gitu. Kalau dari kakeknya kan 2 generasi, kalau dari bapaknya ya langsung gitu, cuman turun satu doang. Ya mereka sah-sah aja, mereka berhak, mereka ibaratnya kan kita memanggil apa ya, memanggil pemain-pemain kita yang berada di luar sana gitu. Pemain-pemain emang pemain-pemain itu kan grade-nya grade 2, grade 3, grade 4 gitu kan. Masih kita belum menemukan yang grade 1 ataupun S plus gitu kan di dunia sepak bola, ataupun pemain-pemain yang udah tersisih, pemain-pemain yang gak masuk kayak contohnya di timnas Belanda. Tetapi mereka punya apa ya, punya hak untuk memilih, punya hak untuk membela kewarganegaraan yang ada di darahnya, walaupun itu hanya menjadi opsi keduanya dia setelah tidak terpilihnya oleh timnas utama, tidak tersorotinya kualitas skill mereka, yang kemampuan yang mereka punyai dari timnas utama mereka. Akhirnya dia ya berjuang untuk merah putih, mau melakukan perjalanan panjang, mau melakukan apa ya, mau melakukan berjibaku setiap matchnya untuk King Indonesia gitu sob. Ya gue setuju aja jadi masalah pemain keturunan ini. Cuman yang harus ditanda kutipin apa namanya, pendidikan kita untuk pemain-pemain muda. STY sudah berhasil memangkas generasi, harus terus disuntikan untuk pengembangan skill, bakat, moral, mental, dan apapun itu untuk pemain-pemain usia dini muda kita gitu. Bagus banget sekarang U17 masuk Piala Asia. Bagus banget buat regenerasi kita. U20 kita juga masuk Piala Asia. Nanti gue bahas, udah selesai pengocokan grup kan U20-nya. Nanti gue bahas di konten next selanjutnya. Artinya di usia-usia kelompok dini, usia kelompok muda harus ditambah lagi, harus lebih ditingkatkan lagi, harus akhirnya kita nggak tergantung dengan pemain keturunan. Untuk saat ini oke lah kita mengambil pemain keturunan sebanyak mungkin, khususnya untuk lini tengah ataupun lini depan, karena lini belakang udah kualitasnya juga udah menumpuk, udah banyak gitu. Tapi kalau apa namanya, usia muda terus dipupuk, usia dini terus dibenahi, gue yakin mereka bakal bersaing juga kok dengan pemain keturunan. Kalau mereka bisa bersaing, entah itu pelatihnya masih Sintayong atau bukan, pastinya akan apa ya? Pastinya akan dipanggil, akan dibawa gitu. Kalau mereka punya jiwa petarung yang nggak mau kalah dengan skill yang oke punya lah sob, oke. Nah, terus masalah sumpah kewarganegaraan Kevin Dix kan apa namanya, akan dilakukan nanti setelah dia selesai. Ini kan bentar lagi, ini minggu terakhir nih gelaran sepak bola Eropa. Habis itu pemain-pemainnya kan ada break internasional lagi. Kevin Dix kemungkinan terbang untuk melakukan sumpah, bisa terbang terlebih dahulu juga kemungkinan besarnya untuk melakukan sumpah, dan dia bakal disumpah secepat mungkin. Amit-amit bisa melakukan permainan, mudah-mudahan bisa melakukan pertandingan lawan Arab Saudi. Gue denger rumornya kalau lawan Jepang kemungkinan susah karena habis ada sumpah atau apa, ada persyaratan segala macamnya. Semoga keburu juga sih, tapi kalau kemungkinan besar dia bakal mainnya lawan Arab Saudi gitu sob. Ini benar-benar tambah bagus banget buat King Indonesia. Dia bisa bermain di right wing back atau right back yang di posisinya ntar jadi Mes Hilger. Belakangnya terus ada J.I. Jazz, ada Justin Hapner lagi lagi tampil bagus walaupun di Wolverhampton usia mudanya. Terus ada di kanan di kiri left wing back-nya atau LB-nya di ini ada siapa yang udah biasa tuh. Terus kanannya right wing back-nya ada Kevin Dix, oke. Nah, terus poin selanjutnya yaitu gue melihat kemarin
di beberapa di Instagram maupun di YouTube-nya salah satu pandit bola ternama Indonesia, Coach Justin. Dia membuat konten kalau GBK udah dibenahi, GBK udah siap, dan dia bikin video untuk Tom Haye juga, itu bagus banget tentang persiapan GBK ini. Walaupun pas dia bikin tuh baru diupload, dia bikinnya sebulan sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, dan baru dia upload kemarin-kemarin ini, minggu ini. Dan itu bagus banget untuk permainan King Indonesia, bagus banget untuk timnas Indonesia saat ini, karena Indonesia nggak bisa dipungkiri emang benar gitu, lebih bagus mainnya ketika bermain tandang daripada bermain home sendiri, bermain di kandang sendiri. Karena lihat aja kalau bermain tandang, ketika kita mendapatkan space untuk melakukan reaksi football, serangan balik, kita terlihat lebih berani, lebih yakin, lebih meyakinkan untuk melakukan passing cepat ya. Contohnya gini, waktu gol indahnya Marcelino yang menerima assist ke Yakob Sayuri, itu kan benar-benar bolanya passing cepat dari bawah. Kalau rumputnya nggak mendukung, rumputnya nggak menghuni, kayak yang bola ditendang sama Sandy Walsh terus ngelupas ke atas terbang, ya kemungkinan skema-skema setup bola King Indonesia yang udah diterapkan oleh pelatih Sintayong nggak bisa berjalan. Tapi kalau katanya GBK sudah benar-benar membenahi, semoga ntar pas lawan Jepang atau lawan Arab Saudi udah benar-benar rumputnya tertanam rapi, lebih kencang lagi, lebih padat lagi, lebih menyatu lagi. Itu bagus banget buat permainan Indonesia. Siapa tahu permainan Indonesia di partai kandang maupun tandang nanti juga terlihat sama baiknya. Oke sob, buat konten kali ini segitu aja tentang serunya sepak bola nasional. Dukung terus konten Nunu and jaga kesehatan. Bye bye.